Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko. Kali ini di pembelajaran matematika kelas 9 semester 2 untuk pertemuan ke-1. Materi kita hari ini adalah transformasi geometri ya. Lebih khususnya kita akan membahas materi translasi. Sebelumnya, apa itu transformasi geometri ya? Transformasi geometri itu apa coba? Transformasi kita diambil dulu dari kata transformasi ya. Artinya apa? Transformasi adalah perubahan suatu objek dari bentuk asli ke bentuk yang baru ya. Adanya perubahan sebuah objek, itu transformasi. Sedangkan transformasi geometri adalah perubahan suatu bidang geometri. Bidang geometri itu bisa garis, titik ya, titik, garis, bangun, meliputi posisi, ukuran, dan bentuknya sendiri. Pada umumnya posisi bentuk awal dinotasikan dengan x, y, dan posisi atau bentuk akhir dinotasikan dengan x aksen, y aksen. Jadi artinya perubahan suatu bidang bisa ukurannya dan letaknya ya, ukurannya dan letaknya. Transformasi sendiri nanti kita akan mempelajari ada yang namanya translasi atau pergeseran. Itu tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami letaknya saja yang berubah ya. Ada namanya saja pergeseran. Kemudian yang kedua, refleksi itu pencerminan ya, ada bayangannya, ada cerminnya, bidang apa yang menjadi cermin nantinya. Kemudian yang ketiga, rotasi atau perputaran, dan yang terakhir, yang keempat yaitu dilatasi. Nah, dalam dilatasi ini ada perubahan bentuk, terutama jika terkait dengan bangun datar atau objek bidang ya. Bisa membesar, bisa mengecil. Baiklah, yang pertama kita akan memasuki transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran. Nah, kita misalkan ada sebuah mobil melaju ke titik tertentu, maka mobil ini akan mengalami pergeseran ya. Ini contoh translasi ya. Kita ulangi, ada mobil dari titik tertentu dijalankan, dia akan menuju arah yang diinginkan, maka mobil ini akan mengalami pergeseran ya, karena mobil ini melaju ke daerah tertentu. Nah, translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik ya, semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Perpindahannya ini arahnya sama. Kenapa di sini dikatakan semua titik? Karena ini objek, misalnya bangun datar kan terdiri dari banyak titik. Nah, itu berpindah ke arah yang sama dengan pergeseran yang sama juga ya. Arahnya banyak, pergeserannya juga sama. Seperti mobil ini juga arahnya sama, semuanya bergeser dengan jarak yang sama. Misalnya rodanya ya, spionnya, kacanya, itu pergeserannya ke arah yang sama. Kemudian rumus translasi itu bagaimana? Jika ada titik A ini dalam koordinat kartesius ya, x, y sama dengan ditranslasikan terhadap titik A, B ini, maka A aksen hasil pergeserannya, cara mencarinya yaitu x plus A ya, x plus A, y plus B, y plus B. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat keterangannya ya. A itu apa? A itu adalah titik asal ya. Jadi titik yang akan ditranslasikan, titik asal itu A. T itu apa? T itu vektor atau pergerakan translasi. Translasinya sejauh mana? Arahnya kemana gitu ya. Sejauh apa? Arahnya kemana gitu ya. Itu translasi T ya. Kemudian A aksen itu apa? Titik bayangan. Titik bayangan maksudnya apa? Titik di mana yang sudah ditranslasikan, titik yang sudah digeser gitu ya. Kalau tidak tahu titik yang sudah ditranslasikan ya titik yang sudah digeser, itu A aksen.
Untuk lebih jelas kita akan melihat contoh soal. Contoh soalnya yaitu ini ada satu soal, tentukan bayangan titik 3, -7 oleh translasi 4 2 ya, 4 dan 2 ini. Ya, tentukan bayangan titik 3,7 oleh translasi 4 2 ini, 4 dan 2. Nah, jawabannya kita masukkan ke dalam rumus ini dulu ya. Kita tuliskan rumusnya yang tadi di atas ya, rumusnya. Nah, P A B, AB nya mana ini ya, AB nya 4 dan 2, ditulis 4 dan 2. Terus bidang yang akan ditranslasikan mana, titik yang akan ditranslasikan ini 3,7, ditulis 3,7 sama dengan, karena ini tidak dikatakan bayangannya berapa ya, A aksennya berapa atau B aksen atau apa, langsung saja kita kerjakan. Sehingga kita masukkan rumus 3 tambah 4 berapa, 3 tambah 4, lihat ya, X plus A berarti 3 tambah 4, terus Y plus B berarti Y nya mana, Y nya ini negatif 7, B nya mana, B nya 2 berarti negatif 7 plus 2, jadi 3 plus 4, negatif 7 plus 2, berapa 3 tambah 4, 3 tambah 4 sama dengan 7, negatif 7 plus 2 sama dengan negatif 5. Nah, ini hasil translasinya atau bayangannya, hasil pergeserannya ya, gampang sekali ya. Nomor 1. Nomor 2, titik P aksen ini berarti bayangan, yang diketahui bayangannya. Nomor 2 ya, yang diketahui bayangannya. Titik P aksen 2, negatif 4 adalah bayangan dari titik P 3,5. Jadi titik awalnya diketahui, hasil pergeserannya atau bayangannya diketahui. Nah, yang ditanyakan oleh translasi T, tentukan translasi T. Nah, yang di sini yang ditanyakan translasinya, kebalik ya. Maka akan kita kerjakan ya, langsung kita masukkan. Karena translasinya belum diketahui, kita tulis translasi AB ini karena belum diketahui ya. P-nya berapa? P-nya ditulis 3,5, titik awalnya, kemudian titik pergeserannya P aksen berarti 3 plus A, 5 plus B itu sama dengan 2, negatif 4. Nah, ini kan P aksennya kan 2, negatif 4 ya. Ketika 3 ditambahkan A dan 5 tambahkan B, hasilnya 2, negatif 4. Nah, ini kita uraikan yang ini ya, yang ini kita uraikan, yang P aksen 3 plus A, 5 plus B kita uraikan. Nah, 3 tambah A sama dengan 2, 3 tambah A sama dengan 2, 5 tambah B sama dengan negatif 4, 5 tambah B sama dengan negatif 4. Nah, dengan ini kalian kan jadi tahu ya, 3 tambah berapa yang hasilnya 2, berarti A nya berapa di sini. Nah, A nya negatif 1, 3 tambah negatif 1 sama dengan 2. Lah, B nya berapa? 5 tambah B sama dengan negatif 4. B nya berapa supaya hasilnya negatif 4? B nya negatif 9, karena 5 tambah negatif 9 sama dengan negatif 4. Sehingga didapatkan translasinya apa? Translasinya negatif 1 dan negatif 9. Gitu ya, gampang sekali. Selanjutnya contoh soal ya, selanjutnya soal. Ini ada 2 soal. Pak Eko buat di Google Form, linknya akan Pak Eko bagikan ya. Nanti dikerjakan mudah sekali. Yang pertama ini segitiga ABC. Segitiga ABC kan terdiri dari 3 titik. Nah, ini titiknya A, B, dan C. Translasinya 1 dan negatif 6 ini. Nah, nanti kamu translasikan satu-satu. Nanti ketemu titiknya, titik pergeserannya. Kemudian nomor 2. Nah, ini sama seperti nomor 2 yang tadi. Disuruh cari translasinya, bayangannya ada, titik asalnya ada. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.